Halo semuanya, balik lagi ya di Daily Analysis bareng gue Lemni. Ya, seperti biasa kita akan ngebahas market, karena market nggak pernah tutup sama sekali ya. Jadi, langsung aja kita mulai. Seperti biasa urutan dari sistem, liquidity, kemudian data on-chain, eh, news di Twitter, dan ya, kalau- kayaknya nggak ada pertanyaan juga, jadi nggak ada yang perlu gue jawab. Mungkin hari ini bakal gue bikin sekompak mungkin, karena memang nggak gitu banyak ada data baru juga di market, dan ya market juga relatively lagi boring aja gitu. Dan ya langsung aja kita mulai. Jadi pertama dari sistem sendiri dia conditionnya mean reverting, terus dari yang long termnya dia masih positif, sedangkan medium termnya dia masih negatif tapi udah slightly positif. Terus buat positioningnya sendiri, gue masih ada 8% di Bitcoin ya, kita masuk dari kemarin. Mungkin buat as reminder aja ya, gue masuk ke sini bukan berdasarkan ini ataupun ini, tapi memang gue ada lagi forward testing strategi pribadi yang udah gue bikin lah basically, dan gue alokasin porto gue ke sana gitu. Tapi buat overall market conditionnya sebenarnya saat ini masih lebih cocok buat kita ngemegang cash gitu. Terus, sorry, kita lebih cocok megang cash berdasarkan interpretasi sistem gue saat ini at least gitu. Dan ya gue juga penasaran ke depannya market akan seperti apa ya, karena oh sorry, mana sih ya, karena kalau misalkan kita lihat kondisinya saat ini ya, market habis rally lumayan kencang, terus apa namanya, overall direction dari sistem gue itu sebenarnya masih negatif, tapi di sini sempat bukan sempat, muncul sinyal buy gitu, dan kita bisa lihat dua candle terakhir ya ini turning bearish ya, cuman kita masih belum jelas arahnya, karena kalau misalkan diperhatiin lagi ya kita masih ada di consolidation periodnya dia gitu. Dan juga kalau misalkan dari global liquidity-nya punyanya si siapa namanya, Rob Jones, sorry ini mestinya agak compressing ya. Ya dia compressing antara atas dan bawah, tapi significantly going lower gitu. Jadi harga Bitcoin saat ini itu benar-benar ada di atas dari fair value, global liquidity index fair value-nya si Rob Jones gitu. Terus bentar, ini ada gue masukin nggak tadi? Oke, ada. eh Terus ya kedepannya masih gue pengen pantau juga. Terus belum ada newsletter yang baru keluar. Mungkin nanti pas New York baru keluar nanti akan langsung gue share kalau ada. eh Apalagi ya? Ya market sebenarnya masih choppy choppy aja, mungkin sama kayak bias gue yang kemarin, gue masih expecting sebenarnya going lower ya, karena kalau misalkan kita lihat apa namanya, sementara liquidation di bawah dari harga itu mulai mulai piling up, tapi kalau misalkan kita perhatiin liquidation heatmap di atas dari harga itu relatively lebih lebih tebel gitu, dan sebenarnya gue lebih expect bakal adanya short squeeze gitu. Nah tinggal pilihannya dua, short squeeze terlebih dahulu atau dia pullback dulu baru ngambil sisi shortnya ini gitu. Cuman overall menurut gue risknya masih terkontrol, dan gue tinggal lihat aja apa yang bakal ke reaksi sama sistem gue buat approachment di market gitu. Terus masih sama seperti biasa, secara medium term 2-3 bulan gue masih expect marketnya masih rally ke atas gitu. Terus dari Ethereum sendiri ya dia masih slightly weaker dibanding Bitcoin ya. Kita bisa lihat dia sempat dip lumayan dalam, abis itu naik, tapi dia masih di bawah dari price waktu kita ngelakuin selling dari Ethereum gitu di tanggal 18. Sorry ini kegeser. Nah, tapi buat Solana dia juga dia relatively lebih strong ya, karena kalau misalkan kita lihat harga Solana di saat ini tuh udah di atas dari tanggal 18 saat kita lakuin selling, dan fase ini tuh seasonally strong performance, dan lucunya dia udah mulai react sebenarnya, tapi overall market conditionnya sebenarnya masih masih relatively bearish lah berdasarkan trend direction sistem yang gue punya buat saat ini gitu. Tapi kedepannya gue masih bakal keep an eye close, dan mungkin kalau misalkan memang dari sistemnya udah mulai turning bullish lagi ya, secara price action ada kemungkinan kita bisa rotate ke Solana duluan berdasarkan price history movementnya gitu. Karena ketika market mulai rally biasanya market alts mulai rally biasanya di leading salah satunya oleh Solana gitu. Terus buat yang lainnya sebenarnya nggak gitu ada banyak data yang baru. Cuman kalau misalkan kita lihat dari Bitcoin dominance, kita bisa lihat
dominasinya si Bitcoin ya sepanjang cycle ini kita bisa lihat dia benar-benar up only aja, dan even Bitcoin di level sekarang ya masih Bitcoin dominance masih ada di 65%, dan sebenarnya ini kedepannya mungkin bisa terus rally up gitu, atau menurut gue pribadi bisa jadi bakal ada satu cap dominance gitu. Kalau misalkan dia bakal stick ke capnya mungkin sekitar 60-70% itu Bitcoin even alt season itu terjadi gitu. Jadi ketika misalkan nanti kedepannya altcoin juga makin lama makin banyak, eh dan likuiditas di market altcoin itu terbatas meskipun jumlahnya itu naik, tapi menurut gue bakal lebih besar juga masuk ke market Bitcoin gitu. Jadi ya mungkin kedepannya bakal bakal stay di sini even alt season itu terjadi gitu, dan apa namanya tetap meskipun Bitcoin dominasinya segini, gue masih masih cukup confident akan banyak alts yang rally lumayan kenceng banget di akhir dari bull cycle kali ini gitu. Cuman di luar dari itu belum ada data-data lain yang menarik lagi gitu. Terus kalau misalkan kita perhatiin buat rotational ini ya, buat rasio-rasio ya, mungkin kita bilang ya majorsnya dulu. Kalau misalnya kita lihat dari Ethereum Bitcoin ini udah kayak some sort going lower ya. Ini kayak breakout, terus konsolidasi, terus dia breakdown gitu, atau some sort of manipulation. Kita tinggal lihat ke depannya bakal gimana gitu dari discretionary TA gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat Solana, kita bisa lihat di sini dia mulai gaining strength ya, karena secara eyeballing visual aja kita tahu itu gaining strength. Terus Solana dengan ETH juga serupa gitu. Gitu. Ya, mungkin masih belum ada gitu yang menarik, dan gue bakal keep an eye close terutama buat Solana di beberapa hari ke depan gitu. Terus yang gue juga keep an eye close tuh buat Hyperliquid, gue bakal coba bikin sistem yang cukup overfit dengan pergerakannya. Jadi begitu misalkan dia uptrend, 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 downside dikit mungkin gue lebih lebih gampang buat ngejual, atau gue apply sistem yang sifatnya itu mean reverting. Jadi ketika trennya mulai, dia bakal muncul sinyal overbought, dan mungkin kita bakal slightly trimming barang gitu. Mungkin pendekatannya akan berbeda dengan koin-koin lain yang gue apply trade directional sistemnya gitu. Terus uh, kalau kita balik lagi ke Bitcoin, dengan M2 money supply secara korelasi dia juga masih masih oke ya, yang apa namanya, secara termsnya juga kita bisa lihat sebenarnya dari gerakan M2 money supply sendiri di fase ini dia relatif juga banyak choppy-nya ya, dan kita bisa lihat semakin ke atas power buat naiknya makin lama makin makin berkurang juga gitu, dan ya mungkin kita juga slowly ripping up gitu sampai nanti baru ke turn down. Dan gua masih cukup apa ya, tesis gue sekarang gue masih cukup confident kalau misalkan nanti bakal ada last rally lagi setelah major pullbacknya gitu. Jadi ya let's see kedepannya akan kayak gimana gitu. Terus kalau misalkan dari US liquidity sendiri, mungkin ini agak kontradiktif sama yang udah kita sempat bahas sebelumnya ya. Kalau misalkan ada possibly kalau misalkan kedepannya salah satu bentuk liquidity injection dari US itu di take over sama Genius Act gitu, dan diambil sama private sector, dan mungkin private sector tersebut malah jadi liquidity provisionnya gitu berdasarkan data yang dikeluarin sama cross border capital. Tapi at least buat saat ini kita masih bisa ngelihat dari balance sheetnya The Fed buat kasih gambaran sebenarnya secara likuiditas itu kayak gimana gitu. Dan kalau misalnya kita lihat sekarang ini sempat ada major decline dari net Fed liquidity karena ada major increase dari si RRP ya. Kita bisa lihat nih RRP creeping up kenceng banget, dan ini data yang terakhir itu mestinya masih di akhir Juni ya, 30 Juni. Jadi ya mungkin kalau misalkan nanti New York udah open ini pasti ada kayak slightly rebound gitu gitu. Jadi ya kita tinggal lihat aja nanti bakal kayak gimana. Cuman first of all kalau di luar itu semua ya sebenarnya gue masih projecting ini US liquidity naik, tapi ini turun lumayan lumayan signifikan gitu. Di saat yang bersamaan, kalau misalkan kita lihat dari Global Liquidity Index punyanya si Rob Jones, kita bisa lihat ini juga slightly decreasing gitu. Jadi, apakah nanti ketika US market open marketnya malah tanking down ngikutin Global Liquidity Index modelnya si Rob Jones? Mungkin bisa jadi gitu. Karena kalau misalnya kita lihat secara korelasi, kayak misalkan contohnya di sini, ya ini uh, lumayan berimpact lah dengan market Bitcoin itu sendiri. Tapi ada fase-fase di mana memang itu nggak impact kayak di fase ini gitu. Cuman ya kita tinggal lihat aja market akan seperti apa gitu. Terus astaga ini
Ya sebenarnya kalau misalkan kita lihat data on-chain, literally nggak ada yang menarik, jadi nggak gitu banyak yang bisa gue discuss juga. Coba, ya, nggak gitu banyak yang menarik, relatively in neutral zone semua yang bergerak di medium to long term, jadi nggak gitu ada yang menarik. Terus kalau misalkan buat yang derivatif open interest-nya dari market futures, per hari ini datanya nggak update, gue juga nggak ngerti kenapa. Ini masih dari tanggal 28, jadi mungkin nggak bisa kita nilai juga. Dari sini harusnya juga sama, mesti tanggal terakhirnya itu, yep, masih belum update. Jadi mungkin agak nggak relevan kalau gua discuss discuss buat ini gitu. Dan ini pun juga masih belum update gitu. Enggak, ini masih belum update soalnya kemarin-kemarin juga ada di sini gitu. Terus mungkin yang cukup menarik kalau misalkan kita lihat dari apa namanya, liquidation heat map ya. Sebenarnya masih view kita masih view gua at least buat beberapa hari ini masih sama ya. Kalau misalkan ada liquidation di atas dari harga dan yang di bawah dari harga ini mulai mulai piling up. Mungkin kalau misalkan lihat yang 3 day sama 1 day agak agak terlalu noisy, tapi begitu kita lihat yang 1 week cukup bilateral antara yang atas dan yang bawah ya. Bilateral simetris, dan ya mungkin gue bakal expect dia harganya lebih condong buat ngejar bawah dulu sebelum dia rally naik lagi gitu berdasarkan positioning harga dengan liquidation heat map di level sekarang gitu. Terus kalau misalkan kita lihat yang lebih time frame yang lebih gede lagi ya, ini kayak misalkan 2 weeks, kita bisa lihat di sini mulai kebentuk apa namanya heat mapnya, dan di sini juga relatif makin tebel lagi ya di sini. Dan ya mungkin ini bakal di wipe out dulu yang dibawa dari harga, dan baru rally ke atas lagi. Dan kalau misalnya kita lihat berdasarkan level ini di bawah 100.000 itu udah liquidity void, jadi udah nggak gitu ada likuiditas di bawah dari 100.000 gitu. Kita lihat yang 1 month ya juga sama ya, di bawah dari 100.000 ini literally udah nggak ada apa-apa, jadi ya mungkin harga nggak bakal revisit ke bawah 100.000 lagi at least buat beberapa hari atau minggu ke depan gitu. Cuman mungkin yang memang agak concerning ini ada liquidation heat map di sini dan di sini gitu. Di sekitaran 102 103 lah at least levelnya gitu. Dan di atas dari harga ini juga mulai makin tebel juga di atas ini. Jadi gue bakal happy banget kalau misalkan dia emang ngejar ke atas gitu. Dan kita lihat yang 3 month juga sama, yang di bawah dari harga nggak gitu ada, tapi di atas dari harga dia piling up gitu. Terus buat dari Coin Glass sendiri ya ini buat kayak kita ngelihat alignment antara dua liquidation heat maps yang dari Coin Eng dan juga Coin Glass. Sebenarnya mereka masih kasih gambaran yang sama ya, di atas dari harga dan di bawah dari harga gitu. Dan ini possibly buat di taken out dulu sebelum kita rally lagi ke atas gitu. Iya, mungkin itu. Dan anjir baru 13 menit. Memang memang hari ini nggak gitu. Gua nggak nemu banyak informasi bagus, dan nggak gitu banyak yang bisa dibahas karena market juga cenderung choppy, nggak ada sesuatu yang euforik atau bikin takut juga. Tapi mungkin gue pengen share ini ada salah satu yang menarik ya dari Xstocks. Jadi basically ini tokenize dari stock market, dan menurut gue ini bakal menarik banget karena di sini ada US stocks dan even ada index juga ya, kayak mana ya, QQQ ya, nih ya, ada indeks dari Nasdaq, kemudian juga ada indeks dari ini juga SPY, even ada juga leverage play-nya. Jadi ini lumayan menarik ya, US stocks ada ini juga, dan juga ada GLD. Bentar, mana ya? Yap, GLD. Gue belum tahu ini legit apa enggak, cuman ini gue cukup apa ya, seru banget karena ada possible long only strategi juga even di stock market, dan mungkin ini bakal bakal nambahin play kita juga. Cuman mungkin akan sangat tricky ya karena informasi di stocks itu jauh berbeda dengan di market crypto. Tingkat kesulitannya sangat 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 sulit, marketnya sangat efisien, dan mungkin pendekatannya atau approachmentnya akan sangat berbeda gitu. Tapi mungkin yang bakal ke highlight mungkin dari yang gold ini, mungkin ini bisa jadi some sort of new cash-nya
kita gitu kalau misalkan memang kita alokasin ke sana gitu. Cuman di luar itu semua menurut gua kita butuh sistem yang benar-benar kompleks dan komprehensif, karena sistem yang etis gua running saat ini itu sangat overfit dengan market crypto gitu, dan nggak bisa gitu di-apply ke market yang lain gitu dengan kalibrasi yang gue punya saat ini gitu. Tapi kalau misalkan kita mulai nyesuaiin time frame-nya, kayak misalkan kita cuma main di stocks di time frame weekly atau bahkan monthly, karena tingkat dari efisiensi atau kompetisinya mungkin itu akan lebih lebih possible gitu. Cuman ya balik lagi, ketika kita ngelakuin itu opportunity yang kita dapat di market akan jauh-jauh lebih sedikit dan lambat banget, dan menurut gue jadi nggak viable gitu buat kita main di stock market gitu. Tapi ya gue cuma sharing aja, ini jadi salah satu pilihan yang menarik. Jadi kalau misalkan dari kalian mungkin ada punya likuiditas cukup gede dan apa namanya, nggak gitu punya eh, broker yang cukup ideal buat beli US stocks, mungkin ya kedepannya ini bisa jadi salah satu pilihan gitu. Terus ini juga ada data yang menarik ya, ini ada handwritten note dari Trump ke Powell. Jadi basically yang dia ngomong, Jerome, you are as usual too late. You have cost the USA a fortune and continue to do so. You should lower the rate by a lot, ya, hundreds of billions of dollars being lost, no inflation, ya. Jadi basically dan ini yang ke highlight should be here gitu. Jadi dari Trump sebenarnya dia pengen push interest rates even sampai ke level sekitar berapa nih, setengah sampai ke level sekitar 1% ya. Dia bilang should be here, dan ya basically Trump pengen making a lot of profit ya, karena gue yakin dia is a business guy juga, dan apa namanya, kalau misalkan memang interest rate bakal ke sini, gua nggak ngerti bakal sebulis apa buat risk on asset kita dan separah apa monetary inflation kita gitu. Karena balik lagi seperti yang gue bilang, permasalahan di US ekonomi saat ini tuh piling debt-nya gitu. Karena kalau misalkan kalian tahu, spending government itu paling gede itu dari debt-nya gitu, yang harus dibayar dan terus di refinancing buat di rollover. Dan kita juga tahu kalau misalkan dari bonds US bonds-nya itu yield-nya tinggi banget, dan ketika mereka harus ngebayar interest cost-nya setinggi itu, mungkin nggak gitu make sense gitu. That's why ya mungkin ini harus dilakuin gitu, interest rate ditekan, dan supaya mereka bisa apa namanya, ngurangin upcoming spendingnya mereka juga gitu. Karena kita udah tahu Doge nggak berguna, dan ya basically itu bilangnya efisiensi tapi basically inefficiency, dan that's why Elon Musk juga cabut ya, karena nggak ketolong lagi gitu menurut dia. Terus ini juga ada tweet dari Main ya. Jadi, so Trump is going to turbo inflate everything and destroy the USD, pushing us towards a 1% rate environment. Pretty much everyone who can afford to invest gets more poor as their buying power gets eroded. Yes, basically ini ketika apa namanya, interest rate di push sampai serendah ini, buying power buat kita basically itu bakal makin melemah ya, karena ini konsep dari monetary inflation gitu. Terus crypto real asset watches record etc. go up crazy, yes agree, tapi mungkin buat barang-barang ini ya, especially di akhir dari apa namanya, Goldilocks zones-nya gitu biasanya. Jadi selalu diduluin sama risk on asset dulu, habis itu baru barang-barang luxury gitu. Biasanya ini di ujung dari bull market gitu. Terus Trump gets to say he doubled the stock market with ends up trading above 10,000 before he's done. Ya, jadi basically ya he's a businessman, jadi ya yang dia incar pasti juga profit gitu. Jadi ya mungkin itu aja buat daily analysis hari ini, dan ya gue ngelihat, oh sorry, ini ada dari Kirbo, apakah menarik? Dari N squared value ya. GDP is stupid number and should not be used as a basis for valuing anything. I'm going to destroy okay right now and carefully. Yes, benar banget. Economics and investment GDP. Karena kalau misalkan apa namanya, kalian ingat ya yang gue pernah share antara gue agak lupa di daily analisis kapan, tapi yang gue sempat share, kalau misalkan jumlah death yang kita punya saat ini, seharusnya jumlah GDP year on year kita naiknya itu seharusnya 17% per tahun. Ini harusnya yang GDP yang US punya supaya mereka bisa ngebayarin death-nya, tapi current condition-nya itu kayak gini. Ini GDP US saat ini, dan ini GDP yang dibutuhin untuk ngelunasin debt-nya gitu. Jadi kita bisa lihat ini
gap-nya akan semakin besar terus gitu dengan kita ngelihat uh, potensial dari apa namanya rollover debt yang terus menerus gitu, dan otomatis GDP negaranya itu nggak bakal bisa nutupin debtnya gitu. Dan ya basically GDP nggak bisa dipakai buat acuan buat ngenilai kayak growth dari suatu company, growth suatu country gitu, karena buat apa? Oke, GDP secara nominal itu gede gitu, tapi GDP to debt rasionya makin lama juga makin gede. Menurut gua jadi kayak konyol aja gitu. Jadi ya mungkin secara ini gue belum baca terlalu detail, cuma kalau misalkan kita baca dari first paragraphnya, menurut gue kurang lebih itu interpretasi yang bisa gue jelasin juga gitu. Dan ya mungkin itu aja buat daily analysis hari ini, dan semoga materi bermanfaat. Pesan gue buat kalian semua, selesai modulnya, selesaiin kimnya, buat secepat dan seefektif mungkin, tapi kalian juga paham dengan seluruh kontennya supaya kalian bisa bikin sistem buat selanjutnya. Dan ya, itu aja buat daily analysis hari ini. Sampai ketemu di daily analysis besok. Bye-bye.